Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Selamat jumpa kembali anak-anak kelas 8 yang hebat dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani sehingga siap untuk belajar hari ini. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sistem koordinat Kartesius. Saya berharap mudah-mudahan kalian masih paham dan ingat betul materi tersebut, karena materi tersebut akan kita gunakan kembali pada pertemuan kali ini dan beberapa pertemuan mendatang. Pada video kali ini kita akan membahas tentang relasi. Oke, seperti biasa sebelum kalian melanjutkan tayangan ini lebih lanjut, bagi yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol like agar saya terus bisa berkarya membuat materi pembelajaran yang menarik. Inilah materi relasi bersama saya, Kukuh Santoso. Oke, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yang pertama, kalian dapat menentukan pengertian relasi, dan yang kedua, kalian dapat menyatakan relasi dengan diagram panah. Yang ketiga, kalian dapat menyatakan relasi dengan diagram Kartesius, dan yang keempat, kalian dapat menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurutan. Silakan ambil peralatan tulis dan catatan jika dirasa perlu untuk mencatat beberapa poin penting yang dirasa perlu. Kita mulai dari pengertian relasi. Anak-anak, untuk menggambarkan relasi saya punya ilustrasi seperti ini. Saya punya beberapa kelompok anak. Taruhlah ada Bobby, Susi, Rina, Andre, dan Muna. Kemudian di kelompok lain, kelompok ini saya namakan kelompok A misalkan. Di kelompok lain saya punya sejumlah kegemaran seperti bola, voli, basket, tenis, lari, dan renang. Kelompok yang kedua ini anggaplah saya beri nama kelompok B. Nah, kemudian dari dua kelompok ini akan kita kaitkan atau kita pasangkan sesuai dengan kegemarannya masing-masing ya. Dari himpunan A ke himpunan B akan kita pasangkan ya dengan tautan atau hubungan gemar olahraga. Sebagai contoh, Bobby memiliki 3 kegemaran, yaitu bola, voli, dan tenis. Kemudian Susi, dia memiliki 2 kegemaran, yaitu bola basket dan renang. Selanjutnya Rina memiliki kegemaran lari. Andre punya kegemaran lari juga, dan Muna gemar olahraga. Nah, ilustrasi demikian ini menggambarkan adanya relasi, yaitu hubungan ya dari dua buah himpunan dengan aturan tertentu. Di sini ada 2 himpunan. Yang pertama himpunan nama siswa, kemudian yang kedua himpunan nama atau jenis olahraga. Dari kedua himpunan ini saling dikaitkan atau dihubungkan dengan hubungan gemar olahraga. Nah, dengan demikian dari ilustrasi ini bisa kita katakan bahwasanya relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah aturan, saya pindah dulu, aturan yang menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Nah, biasanya himpunan yang di sebelah kiri itu merupakan himpunan yang akan dipasangkan dengan himpunan lainnya atau himpunan B ya. Biasanya dari kiri ke kanan. Nah, jarang saya menjumpai yang dari kanan ke kiri. Oke, kita teruskan dengan cara menyajikan relasi. Ada beberapa cara yang dapat kita tempuh untuk menyajikan relasi. Yang pertama dengan diagram panah. Kemudian yang kedua dengan diagram Kartesius. Dan yang ketiga dengan himpunan pasangan berurutan. Oke, satu persatu akan kita bahas. Yang pertama dengan diagram panah. Sebagai gambaran, saya punya 2 himpunan. Himpunan X
adalah himpunan bilangan asli faktor dari 6. Kemudian himpunan Y, himpunan bilangan prima kurang dari 10. Sebelum kita menampilkan atau menyajikan relasi lebih lanjut, kita perlu mendata terlebih dahulu siapa saja anggota dari himpunan X dan Y. Kita data sesuai nama himpunan tersebut. Yang pertama himpunan X, himpunan bilangan asli faktor dari 6. Artinya kita cari bilangan asli yang bisa membagi bilangan 6. Kita dapatkan himpunan X adalah 1, 2, 3, dan 6. Selanjutnya himpunan Y, himpunan bilangan prima kurang dari 10. Kita cari bilangan prima yang kurang dari 10. Kita peroleh himpunan Y adalah 2, 3, 5, dan 7. Oke, berikutnya kedua himpunan ini akan kita relasikan dengan relasi kurang dari himpunan X ke himpunan Y. Nah, sesuai namanya diagram panah. Artinya dalam menggambarkan relasi tersebut kita akan menggunakan gambar anak panah ya, anak panah. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menuliskan kedua himpunan yang akan direlasikan. Kita bisa menggunakan kurva tertutup, bisa berbentuk segi 4 ataupun berbentuk elips. Saya pilih gambar elips saja ya. Nah, seperti ini himpunan X-nya. Di dalam kurva ini akan kita tuliskan anggota-anggota dari himpunan X. Siapa saja mereka? Ada 1, 2, 3, dan 6. Nah, kemudian di belakang angka ini ada tanda titik. Nah, ini nanti untuk menuliskan tanda panahnya ya. Ini dari sini tanda panah keluarnya. Oke, kemudian kita gambar lagi himpunan satunya, yaitu himpunan Y. Buat kurva tertutup, ini Y. Siapa saja anggotanya? Ada 2, 3, 5, dan 7. Oke, kita tuliskan di sini. Ini kebalikan dari himpunan Y ya. Tanda titiknya berada di sebelah kiri angka. Ini nanti tempat tujuan dari panahnya. Oke, kemudian dari himpunan X ke himpunan Y akan kita relasikan dengan relasi kurang dari. Artinya apa? Kita perlu membaca dari kiri ke kanan ya. Artinya anggota-anggota di X itu kurang dari anggota-anggota di Y. Kita buat panah yang memenuhi relasi kurang dari. Sebagai contoh yang pertama, 1 di himpunan X itu akan kurang dari berapa? Dari angka-angka di Y. Ternyata 1 kurang dari 2. Oke, kita buat panah dari angka 1 ke angka 2. Apakah masih bisa 1 kurang dari berapa? Ternyata masih ada 1 kurang dari 3. Berarti kita buat panah juga. Masih ada lagi 1 kurang dari 5 dan 1 kurang dari 7. Oke, itu 1 anggota di X sudah kita pasangkan ya dengan relasi kurang dari. Kemudian angka 2 sekarang. Angka 2 di himpunan X. 2 ini kurang dari berapa saja? Kita pasangkan dengan anak panah. 2 kurang dari 3. Oke. 2 kurang dari 5 dan 2 kurang dari 7. Jadi relasi yang tepat akan selalu kita hubungkan dengan anak panah. Kemudian sekarang 3 kita cari relasi yang tepat ya, pasangan yang tepat. 3 kurang dari, yang jelas bukan 2 bukan pula 3 ya, tetapi 3 kurang dari 5. Kemudian 3 kurang dari 7. Dan yang terakhir angka 6 ini dia akan kurang dari 7. Nah, demikian ya cara menyajikan relasi dengan diagram panah. Intinya ada 2 himpunan di mana ada aturan relasi yang dipasang di situ dan kita memasangnya menggunakan gambar anak panah. Oke, bisa dipahami anak-anak ya. Kita teruskan ke cara yang berikutnya, yaitu diagram Cartesius. Oke, untuk cara ini soalnya akan saya buat sama dengan tadi ya, biar kalian bisa membandingkan bagaimana tampilannya dari satu cara ke cara yang lain. Soalnya sama, diberikan 2 himpunan X adalah bilangan asli faktor dari 6 dan himpunan Y bilangan prima kurang dari 10. Dan kedua himpunan ini akan direlasikan dengan relasi kurang dari himpunan X ke himpunan Y. Nah, pada video yang lalu kalian sudah mempelajari sistem koordinat Cartesius. Di sini akan kita gunakan hanya kuadran 1 saja untuk menggambarkan relasi dari 2 himpunan. Oke, saya tampilkan ya
gambar dari kuadran 1 seperti ini. Saya minggir dulu biar kelihatan. Nah, seperti ini. Oke, di sumbu mendatar ini kita, nolnya di tengah ya. Sumbu mendatar ini kita gunakan untuk himpunan yang berada di sebelah kiri atau himpunan pertama yang disebutkan, yaitu himpunan X. Kemudian ini yang arah tegak atau vertikalnya di sumbu Y kita gunakan untuk himpunan yang berada di sebelah kanan atau himpunan tujuannya ya. Kita tujuan Y di sini. Kemudian kita nyatakan siapa saja anggota himpunan X. Bilangan asli faktor dari 6. Ada 1, ada 2, ada 3, 4-nya nggak ikut, berarti nggak usah kita tulis ya, 5 nggak ikut, dan ada 6 yang tidak terpakai, boleh tidak kita tampilkan, dilompati saja. Kemudian di himpunan kedua atau himpunan Y-nya, bilangan prima kurang dari 10, ada 2, ya, 1 yang nggak usah ditulis, ada 3, 4 yang nggak ditulis ya, ada 5 dan ada 7. Oke, selanjutnya akan kita pasangkan. Nah, kali ini cara kita memasangkannya dengan menggunakan titik ya, titik. Setiap pasangan kita nyatakan dengan titik. 1 kurang dari berapa dengan himpunan Y? 1 kurang dari 2, maka di sini kita kasih tanda titik ya. Nah, di sini. Kemudian 1 kurang dari berapa lagi? 1 kurang dari 3. Di sini musuhan titik. 1 kurang dari 5 dan 1 kurang dari 7. Oke, ini dengan titik ya. Selanjutnya untuk angka 2 kurang dari berapa saja? 2 kurang dari 3, kurang dari 5, dan kurang dari 7. Selanjutnya angka 3 ini kurang dari berapa saja? 3 kurang dari 5 dan kurang dari 7. Kemudian yang terakhir angka 6 kurang dari angka 7. Maka kita buat titik di sini ya, 6 kurang dari 7. Nah, demikian ya cara menyajikan relasi menggunakan diagram Cartesius. Kita gunakan grafik Cartesius kuadran 1, kemudian setiap pasangan kita gunakan dengan tanda titik ya, titik untuk setiap pasangan. Bagaimana anak-anak? Syarat bisa dipahami ya. Oke, kemudian cara berikutnya, cara ketiga, ini adalah dengan himpunan pasangan berurutan. Soalnya sama, diberikan 2 himpunan. Himpunan X bilangan asli faktor dari 6, himpunan Y bilangan prima kurang dari 10. Kita tampilkan kembali biar tidak lupa ya, anggota dari masing-masing himpunan. X anggotanya ada 1, 2, 3, dan 6. Kemudian Y anggotanya ada 2, 3, 5, dan 7. Nah, kedua himpunan ini akan kita relasikan dengan relasi kurang dari himpunan X ke himpunan Y dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya setiap pasangan yang terbentuk nanti kita nyatakan atau kita tuliskan dalam tanda kurung biasa. Kemudian semuanya akan kita himpun atau kita gabung dalam tanda kurung kurawal untuk menyatakan dia sebagai himpunan. Nah, jadi seperti ini ya. 1 ini akan kurang dari 2 ya. 1 kurang dari 3, 1 kurang dari 5, dan 1 kurang dari 7. Setiap pasangan kita tuliskan dalam tanda kurung. Jadi seperti ini. Oke ya. 1 kurang dari 2, pisahkan dengan titik koma untuk memisahkan 2 tanda kurung. 1 kurang dari 3, 1 kurang dari 5, dan 1 kurang dari 7. Itu untuk 1. Kemudian untuk angka 2-nya kita tuliskan di sampingnya 2 kurang dari 3 ya, 2,3. 2 kurang dari 5 berarti 2,5, 2 kurang dari 7, 2,7. Pisahkan lagi dengan tanda titik koma. Kemudian angka 3 kurang dari 5 berarti 3,5. 3 kurang dari 7 berarti 3,7. Pisahkan lagi dengan tanda titik koma, dan yang terakhir 6 kurang dari 7, 6,7. Terakhir ditutup dengan tanda kurung kurawal. Oke, tidak begitu sulit ya saya rasa. Jadi hanya kalian memperhatikan cara penulisannya saja. Kita ingat kembali ya, cara yang pertama dengan diagram panah, artinya kita akan menggunakan gambar anak panah untuk menggambarkan satu himpunan ke himpunan yang lain dengan aturan tertentu. Kemudian yang kedua, diagram Cartesius, kita akan menggunakan gambar grafik Cartesius, dan setiap pasangan kita nyatakan dengan tanda titik ya. Dan yang ketiga ya, dengan himpunan pasangan berurutan, artinya apa? Setiap pasangan kita
tuliskan sebagai anggota suatu himpunan, tentunya di dalam tanda kurung kurawal besar. Oke, bisa anak-anak ya. Oke, demikian materi untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang sudah kita pelajari pada video kali ini. Untuk melatih kemampuan kalian, silakan setelah menyaksikan video ini kembali ke e-learning madrasah, kemudian buka Accessibility atau Computer Based Test. Kerjakan latihan yang ada di sana. Semoga hasilnya tidak mengecewakan. Sampai bertemu di video berikutnya, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.